orang boleh berangkat haji lagi kalau 10 tahun terakhir. Oke. Mulai hari ini dia berangkat 2023, maka boleh berangkat lagi 2033. Tapi buat P3 kita sudah berketetapan, kita melakukan koalisi dengan PDIP. PDIP sudah menyatakan dan kami sudah juga mendukung bahwa calon presidennya Pak Ganjar Pranowo. Kita sudah berikhtiar dan mudah-mudahan dimudahkan oleh Allah SWT. Amin. Kita ingin mengambil kembali kursi kita yang dipinjam oleh partai lain. Oke, amin ya robbal alamin. Harus ada terusannya ya. Iya. Ini agak-agak nyerempet tuh jadi. Halo, assalamualaikum. Apa kabar sahabat Ipol? Semoga kita semua selalu sehat dan selalu semangat untuk mengikuti channel kita ini. Masih bersama saya Timur Arif, memandu acara podcast Bincang si Ipol. Bicara berbagi info dan cerita yang sip dan pol hanya di ipol.id. Sahabat Ipol, sekarang kami sedang bertandang di kediaman narasumber dan beliau merupakan salah satu orang penting di negeri ini. Siapa dia? Beliau merupakan Wakil Menteri Agama Republik Indonesia yang juga sekaligus menjabat sebagai Ketua DPW DKI Partai Persatuan Pembangunan, Bapak Saiful Rahmat Dasuki. Apa kabar nih Bang Ipol? Alhamdulillah baik, sehat. Ini masih bisa jogging nggak nih? Oh, itu wajib untuk menjaga keseimbangan antara yang masuk dengan yang dikeluarkan. Sebentar lagi mau dibuka nih daftar capres cawapres. Nah, kira-kira udah mulai hangat belum nih mesin politik? Politik harus selalu hangat. Politik jangan adem. Kalau politik adem itu jadi kurang nikmat. Kurang nikmat. Justru yang hangat-hangat itu yang nikmat. Sahabat Ipol, sebelum kita lanjut nih terkait dengan kiprah politik P3, kita kayaknya ngobrol dulu nih terkait jabatan penting Abang di negeri ini kan sebagai Wakil Menteri Agama RI ini, wakilnya Pak Yakut. Ini sebetulnya Wakil Menteri ini Bang, jabatan apa sih, ini pelengkap aja atau seperti apa nih Bang? Iya, Kementerian Agama ini adalah kementerian yang punya garis komando yang sampai bawah. Kita punya satuan kerja OPD itu sampai tingkat kecamatan. Nah, dengan beban kerja yang cukup besar ini di Kementerian Agama dibentuklah atau ditunjuklah Wakil Menteri Agama. Tugas pokoknya tentu adalah bagaimana membantu Menteri Agama untuk memimpin dan menjalankan program-program di Kementerian Agama. Nah, di Kementerian Agama itu ada 7 program prioritas. Okay. Nah, itu tentu yang menjadi prioritas yang akan kita capai. Pertama tentang moderasi beragama, kedua tentang kemandirian pesantren, transformasi digital, revitalisasi KUA, Cyber Islamic University, Religiosity Index, dan yang terakhir tentang kita menetapkan sebagai tahun kerukunan, tahun toleran. Artinya nggak melulu ngurusin masalah haji ya Bang Ipul ya? Enggak, tapi memang Kementerian Agama identik dengan masalah haji karena ini memang sebuah kegiatan yang menyita seluruh tenaga dan pemikiran tentang haji ini. Perhatian seluruh masyarakat Indonesia di situ ya. Ya. Kira-kira nih yang prioritas dari yang disebutkan Bang Ipul tadi apa nih yang khusus antara Menteri Agama dan Wakil Menterinya dibagi-bagi nih apa nih? Nggak ada sih, ya ada. makanya saya sebagai Wakil Menteri Agama membackup dan membantu sepenuhnya tegak lurus dengan gerak langkah Menteri Agama. Jadi ya saling membackup aja, dan tentu saya yang lebih dominan membackupnya karena saya memang tugas untuk membantu beliau. Dan kebetulan dengan Pak Menteri ini kan saya bukan baru kenal. Saya kebetulan juga di pengurus pusat Gerakan Pemuda Ansor. Sama kayak Gus Yakut. Kebetulan beliau ketua umum saya di Ansor. Jadi ya secara hubungan sudah saling mengenal dan tahu. Jadi ketika saya dilantik itu pun langsung istilahnya kita join in dan langsung gaspol. Gaspol. Jadi, karena emang udah chemistry udah dapat satu organisasi dan sudah sering berdiskusi, udah tahu bagaimana karakter dan
modelnya masing-masing. Masing-masing. Iya. Jadi nggak ada tuh yang namanya rebutan tugas, nggak ada dong ya. Nggak ada rebutan tugas. Tapi warna baju partainya beda ya Bang ya? Warnanya sama hijau. Oh, sama hijau betul. Kantor yang beda Bang. Kalau saya menghadap kepada kiblat partainya karena berambang Ka'bah. Kalau beliau kan bumi. Oke, ya, walaupun berbeda tapi sama-sama ingin memajukan bangsa. Yang pasti Ka'bah ada di atas bumi. Ini dalam nih kayaknya nih. Ayo hati-hati ya Bang Yakut ya. Bang, kalau terkait haji nih sekarang, kira-kira permasalahan yang mendasar apa nih? Kan kemarin habis pandemi antrean makin panjang, kemudian kemarin juga lumayan ada catatan cukup agak mendapat perhatian masyarakat ya Bang ya. Iya. Bisa dipetakan Bang gimana nih terkait pelayanan haji kita untuk tahun depan? Jadi gini, haji itu antrian panjang itu harusnya melihatnya menunjukkan bagaimana animo dan keinginan masyarakat untuk beribadah, wabil khusus umat Islam ingin menuntaskan kewajiban dia sebagai umat muslim, yaitu rukun Islam kelima. Ini adalah bentuk bagaimana tingginya animo atau keinginan masyarakat untuk beribadah. Nah, cuma antara animo masyarakat yang ingin beribadah dengan kuota yang diberikan oleh pemerintah Arab Saudi ini berbeda terbalik gitu kan. Karena apa? Karena juga pemerintah Arab Saudi pasti juga menginginkan penyelenggaraan sebaik-baiknya sehingga tidak overload, maka dibatasilah tiap negara. Dan Indonesia ini sebenarnya pengirim jemaah haji paling banyak. Karena memang penduduknya juga dan banyak. Penduduk muslimnya yang paling besar di dunia ini gitu. Nah, ketidakimbangan antara minat dengan haji dengan kuota yang diberikan inilah yang akhirnya berdampak pada antrian tersebut. Apalagi 2 tahun kemarin itu kita sempat tidak ada ibadah haji ketika pandemi Covid itu 2020 2021 2022 baru dibuka itu baru 50%. Nah, ini menambah lagi nih antrian panjang gitu loh. Nah, tentunya kuota haji ini menjadi kebijakan pemerintah Arab Saudi. Kita tidak bisa maksa, tidak bisa ngirim seenaknya gitu karena ini kebijakan pemerintah Arab Saudi. Tapi kita juga berusaha untuk makin memperkecil gap antrian ini. Caranya tuh Bang gimana? Salah satunya adalah kita mulai membuat kebijakan untuk orang boleh berangkat haji lagi kalau 10 tahun terakhir. Hari ini dia berangkat 2023, maka boleh berangkat lagi 2033 gitu. Jadi dilarang daftar haji lagi minimal 10 tahun. 10 tahun dari keberangkatan dia terakhir. Terus yang kedua umpamanya juga bagaimana meminta tambahan kuota. Lobby dengan Raja Arab Saudi. Kayak kemarin kan kita dapat tambahan 8.000 kuota haji. Alhamdulillah, dan itu terbesar tambahannya gitu. Terus juga kita umpamanya juga menghapus dana talangan haji. Dana talangan haji ini juga sebenarnya kan yang bikin antrian ini orang jadi gampang daftar, gampang itu. Jadi kan itu juga kita hapus dana talangan. Karena orang bisa daftar dengan gampang gitu ya Bang. Dengan gampang, iya. Jadi semakin banyak peminatnya itu bikin lama antrian. Dan yang lain itu kita coba terus dan tentunya bekerja sama dan melakukan komunikasi dengan pemerintah Arab Saudi agar kedepannya ya kuota kita ditambahkan, dibesarkan gitu kan. Dan ini mudah-mudahan sih tahun-tahun ke depan ini makin bertambah besar lah kuota yang kita dapat. Amin Bang, karena kan kalau kita lihat ya robbal alamin. Amin ya robbal alamin. Soalnya antrian nih kalau di provinsi-provinsi tertentu udah sampai 30 tahun, 25 tahun. Jangan-jangan kita daftar untuk anak cucu kita kali ya Bang ya? Bisa jadi gitu kan. Nah, makanya tapi yang tahun kemarin juga kan kita ada tagline kita ramah lansia. Ramah lansia, jadi kita juga utamakan lansia-lansia yang berangkat gitu kan. Dan di sana betul-betul pelayanan dari petugas-petugas haji itu kita optimalkan. Tadi Pak Wamen sudah menyinggung terkait pelayanan haji, antrean, dan juga lansia. Nah, yang menarik nih Bang Ipul, lansia untuk tahun depan ada kabar mereka harus mengikuti serangkaian tes kesehatan dulu baru diizinkan. Itu apa dampaknya dan seperti apa nih? Ya sebenarnya kan tes kesehatan ini dari masa ke masa sebenarnya sudah menjadi bagian yang
harus dipenuhi oleh calon jemaah haji gitu. Nah, cuma kedepannya ini kita menginginkan ada sebuah medical record yang memang memberikan pernyataan bahwa si calon jemaah ini sehat jasmani gitu kan. Karena ibadah haji ini kan ibadah fisik. Ibadah fisik yang memang menyita fisik kita, yang muda saja bisa sakit, keteteran, apalagi yang lansia. Nah, kita berharap jemaah-jemaah lansia kita ini yang berangkat kesehatannya betul-betul terjaga gitu kan. Kalaupun ada penyakit, tentu kita berharap bisa sembuh penyakit tersebut sehingga bisa berangkat gitu loh. Jadi untuk mengurangi juga resiko di sana, pertama buat sejamaah juga, yang kedua untuk menghindari tentunya hal-hal yang sangat tidak kita inginkan di sana gitu. Artinya biar petugas hajinya pun bisa optimal melayani jamaah haji yang lainnya gitu. Ini terkait haji umroh backpacker nih, sekarang lagi seru-serunya juga nih Pak Wamen nih. Bisa komentar nggak Bang? Itu sebetulnya apa sih di sana itu dampaknya, dan dampak untuk internal Indonesia sendiri seperti apa sih? Cara mengatasinya seperti apa? Karena kan ibadah haji ini diatur oleh undang-undang, ibadah haji dan umroh ini diatur undang-undang. Jadi tidak boleh setiap orang pribadi ataupun kelompok menyelenggarakan itu semuanya ada aturannya gitu. Nah, yang backpacker ini kan tidak terkoordinasi dengan penyelenggara ibadah haji maupun umroh. Nah, ini tentu melanggar undang-undang. Yang kedua, tentunya tidak ada pengawalan dari negara kalau mereka berangkat ke sana atas nama jamaah tentunya. Ya, ketika mereka berangkat dan tidak ada koordinasi dengan kita, tentu kita juga sulit untuk melakukan pengawalan dan pemberian pelayanan umroh dan haji itu. Dikhawatirkan nanti kalau ada masalah di sana pun mereka akan kesulitan gitu ya. Betul, akan kesulitan. Dan itu yang harus kita antisipasi sebenarnya. Gitu. Kalau dari Kementerian Agama sendiri untuk masalah kemarin kan ada sempat masalah terkait makanan untuk haji, kemudian pondokan. Ada terobosan-terobosan terbaru nggak nih Bang Ipul ke depan? Ya, sebenarnya kan ini juga bagian dari masalah yang harus kita sampaikan juga, bahwa selain ada jamaah haji yang memang kita urus sebagai tanggung jawab negara atau reguler, yang memang harus kita layani di sana gitu, ada juga jamaah yang berangkat dengan undangan, dengan visa ziarah, dengan furoda dan lain-lainnya, yang itu sebenarnya bukan menjadi bagian dari pelayanan dari jemaah haji reguler, gitu kan, reguler. Kreditnya itu kan ketika haji itu kan Armina itu kan, ke puncaknya haji itu. Nah, di situ kan berkumpul sejutaan orang gitu. Nah, di sana tidak terjaga mana yang reguler, mana yang tadi itu undangan dan lain sebagainya, sehingga disitulah menumpuk. Ya, dan salah satu kemarin itu kejadiannya adalah jamaah reguler kita maktabnya itu atau tendanya itu lebih dulu diisi oleh orang-orang atau jamaah haji yang tidak reguler. Nah, akhirnya kan terjadi kredit di situ kan. Nah, tapi bisa kita lihat bagaimana Pak Menteri langsung turun tangan. Pak Menteri langsung turun tangan dan melakukan advokasi terhadap kejadian itu, dan bisa kita lihat dan beritanya waktu itu viral bagaimana Pak Menteri, Gus Menteri protes keras terhadap penyelenggara haji di sana, gitu kan. Bahkan beliau tidak mau makan sebelum jamaah dapat makan, gitu kan. Dan ditunggu itu sampai benar-benar makanan itu tersedia. Itulah. Dan dari protes keras itu kan akhirnya memberikan respon positif dari pemerintah Arab Saudi, karena di sana kan diserahkan kepada pihak swasta pengelolaannya, gitu kan. Yang dikenal dengan masyair itu kan, vendor itu yang menyelenggarakan. Nah, ketika kita protes keras, ini kan memberikan respon pada pemerintah Arab Saudi bahwa memang ada masalah di bawah. Inilah yang akhirnya menjadi atensi. Dan alhamdulillah dari sana Pak Menteri, Gus Menteri diajak terus diskusi oleh Menteri Haji Arab Saudi dan Duta Besar Arab Saudi, dan ini tentu membuat perbaikan-perbaikan ke depannya. Jadi Kementerian Agama terjun langsung mengatasi hal tersebut, dan alhamdulillah sudah beres lah ya. Dan mendapat respon untuk perbaikan ya ke depan. Ya. Nah, ini mungkin salah satu dampak dari tadi ya, haji sandal jepit itu ya. Sebetulnya kan berarti imbauannya agar mereka itu masuk ke yang resmi itu ya. Betul, masuk ke resmi melalui
melalui lembaga-lembaga penyelenggara ibadah haji dan umroh yang memang punya legalitas dan tentunya sudah bersertifikat atau berizin lah ya. Iya, berizin, dan yang terpenting jangan nyari murahnya, kadang-kadang itu yang bisa membuat. Nah ini ya sebetulnya ya Bang Ipul ya. Soalnya masyarakat tuh masih berpikirnya yang penting murah, saya bisa haji, padahal itu sebetulnya mengambil hak jemaah haji yang lain gitu ya. Iya. Iya, dan kadang-kadang kalau yang nggak masuk akal itu ngerinya juga di sana terlantar atau tidak jadi berangkat dan sebagainya. Oke, baik. Kalau kita menilik tetangga kita sebelah Malaysia, kabarnya beliau negara sebelah juga punya ini, Bang Ipul, pondokan atau hotel yang sudah milik pemerintah. Nah, kita akan ada arah ke sana nggak nih untuk solusi agar biaya haji turun dan kita dapat pondokan yang baik lah ya? Iya, kita pasti mengarah ke sana dan perbaikan terus ke depannya gitu kan. Tapi ya sekali lagi memang ini tadi ibadah haji adalah ibadah yang mengumpulkan banyak orang, jutaan orang, tentu ini butuh pemikiran yang dalam lah untuk butuh effort yang dalam. Ya. Oke, saat ini kan Bang Ipul, sekarang ada perang konflik antara Israel dan Palestina. Kira-kira bakalan mengganggu persiapan pelayanan ibadah haji tahun depan nggak? Dan imbauan atau suara dari Kementerian Agama sendiri seperti apa terhadap konflik ini? Ya kalau secara tupoksi mungkin ini bukan kewenangan Kementerian Agama ya, ada Kementerian Luar Negeri lah yang mengatasnamakan pemerintahan Republik Indonesia gitu. Tapi untuk secara pribadi saya tentu mengimbau dan berharap konflik ini bisa diselesaikan dengan cara dialog gitu kan, menahan diri untuk tidak saling menyerang, karena yang kalau terjadi peperangan pasti yang susah dan sulit itu ya rakyatnya gitu. Nah, kita berharap ini bisa segera ditarik ke meja perundingan, dilakukan sebuah diskusi untuk mencapai sebuah kesepahaman dan kesepakatan yang lebih baik lagi. Bang Ipul sebagai pengurus dari P3 stand still atau berdiri di pihak mana? Maksudnya di Palestina dong tentunya ya? Oh tentu loh, karena juga Indonesia kan mendukung kemerdekaan Palestina. Ya. Dan kita berharap ini juga diperjuangkan bersama-sama dan kita terus mendorong agar tercapai. Sahabat Ipul, tadi kita sudah dengar suara dari P3 ini diwakili oleh Bang Ipul. Mereka terkait konflik Israel Palestina berdiri tegak di atas Palestina, dan kita berharap semua damai-damai saja gitu ya Bang Ipul ya. Amin. Amin. Terkait P3 nih Bang ya, sekarang kayaknya lagi seru-serunya nih kan, pemilu 2024 sudah di depan mata. Ini beberapa hari ke depan akan dibuka pendaftaran Capres dan Cawapres oleh KPU. Ini pertama dari sisi P3-nya sendiri nih, strategi 2024 seperti apa? Karena kan sebagaimana kita ketahui P3 cukup berada di ambang yang agak berbahaya ya, di bawah 4%. Ini gimana nih Bang Ipul? Iya, tentu sebagai partai politik kita ingin berjuang dan menghasilkan legislatif sebagai sebuah capaian kerja-kerja politik kita. Yang kita kejar utama adalah bagaimana menghadirkan wakil-wakil kita di DPR. Terlebih lagi dengan ada ukuran ambang batas 4%, maka kita harus berjuang kerja keras agar bisa mencapai target dari pimpinan pusat Pak Haji Muhammad Mardiono untuk pada level 6% gitu. Nah, ini gimana caranya? Yang pasti untuk legislatif ya, untuk legislatif berdasarkan pemilihan pemilih hari ini bahwa pemilih pemula hampir 60%, maka kebijakan dan strategi pemenangan juga harus kita sesuaikan dengan komposisi tersebut. Makanya di P3 banyak muncul tokoh-tokoh muda, anak-anak muda yang memang kita rekrut, seperti di DKI ini juga bagaimana kita memahami tentang kelompok pemilih yang besar ini gitu loh. Nah, nanti program-programnya kita akan sesuaikan, dan yang pasti ini menjadi target utama kita untuk meraup suara. Artinya P3 akan fokus pada generasi muda, generasi milenial, Gen Z, karena di situ sasarannya
dagingnya cukup banyak, yang tebal, gitu ya, Bang Ipul, tebal ya. Dan ya pasti juga ada pemilih tradisional kita yang tetap harus kita jaga dan kita rawat. Oke, khusus P3 DKI ini, karena Abang kan ketua DPW P3 DKI. Iya. Ini ceritanya bagaimana bisa turun dan strateginya gimana nih, Bang? Kita karena memang sudah terbiasa dengan aktivitas. Saya juga sama dengan teman-teman mungkin Bang Timur, kita di latar belakangi aktivis gitu. Jadi kinerja kita tidak terganggu sebagai Wakil Menteri Agama yang membantu Pak Menteri dalam menjalankan tugas-tugas. Saya sepenuh hati, dan tentunya untuk P3 DKI sendiri ini kan saya tidak sendirian. Saya dibantu dengan sahabat-sahabat saya yang sangat solid dan kuat. Jadi roda organisasi di partaian tetap berjalan. Contohnya kami kemarin sudah berhasil menghantarkan 106 bacalek kita, karena masih untuk DPRD ya. Bacalek kita untuk DPRD yang akan ditetapkan menjadi DCT pada tanggal 3 November yang akan datang. Artinya proses itu bisa berjalan walaupun saya juga menjalankan kewajiban yang lain. Artinya banyak berbagi peran dengan para pengurus-pengurus yang lain, dan ini alhamdulillah kita tetap solid dan terjaga. 106 bakal caleg ya. Ya. Itu cukup banyak ya untuk posisi Di DPRD ya. DKI 10 dapil. 10 dapil ya. Nah, ya. Optimis bisa mencapai seperti pemilu tahun 2014 yang 10 ya? Insya Allah, dan kita sudah berikhtiar dan mudah-mudahan dimudahkan oleh Allah SWT. Amin. Kita ingin mengambil kembali kursi kita yang dipinjam oleh partai lain. Oke, amin ya robbal alamin. Harus ada terusannya ya. Iya. Ini agak-agak nyerempet tuh jadi. Tapi Bang, kalau ngelihat dari kompetitor nih sebetulnya P3, sebetulnya kompetitor utama di DKI siapa nih Bang? Apalagi sekarang ada partai yang di-endorse katanya ya sama presiden. Nah, ini pemetaannya P3 kira-kira kompetitor sesama partai berbasis agama Islam atau nasional juga? Khusus DKI. DKI ya semua partai jadi kompetitor kita lah hari ini, karena ya satu suara sangat menentukan kita. Ya, semuanya kompetitor, tapi yang penting kan kompetitor itu bukan untuk saling menjatuhkan, bukan untuk saling melakukan tindakan-tindakan yang negatif, tapi kompetitor itu kita anggap bersaing untuk menjadi lebih baik gitu. Dan buat P3 kita di DKI ini kan punya pemilih-pemilih yang captive, pemilih-pemilih yang pasti dari tahun ke tahun gitu kan, atau kita kenal pemilih tradisional kita, dan itu tersebar di seluruh wilayah kota Jakarta ini gitu kan. Ya ditambah nanti dengan strategi kita bagaimana mengambil ceruk di pemilih-pemilih pemula tadi, kaum Z ini, milenial ini gitu lah. Dan ini kombinasi yang sedang kita lakukan. Untuk strategi mungkin nggak bisa kita bicarakan secara tuntas, tapi yang pasti kita sudah mengarah ke sana. Tuh rahasia dapur P3 ya sahabat Ipol ya. Iya. Lagi mau ngambil lagi kursinya nih gitu kan. Yang diambil tahu lagi. Bisa bahaya ya, ketahuan duluan. Iya. Tapi itu kan kalau berbicara di DKI Jakarta. Kalau dari sisi nasional sendiri banyak survei yang mengatakan ini kayaknya bakal di tepi jurang nih P3 nih. Tapi ada beberapa survei juga yang menyatakan ini aman. Menurut Bang Ipul, strategi kalau untuk nasional itu seperti apa? Ya P3 dari perjalanan pemilu ke pemilu selalu diramalkan oleh para surveyor, para pengamat dan lain sebagainya ya akan hilang karena tidak masuk PT dan seterusnya. Tapi alhamdulillah sampai hari ini P3 tetap ada dan tetap eksis gitu kan. Dan tentunya punya semangat yang sama lah. Apalagi hari ini Pak Ketua Umum Pak Muhammad Mardiono itu orang yang sudah selesai dengan dirinya dan terus melakukan konsolidasi. Hari per hari beliau selalu turun konsolidasi ke daerah-daerah dan terus melakukan pemompaan terhadap kader-kader di bawah untuk kembali merebut kemenangan itu. Gaspol seperti yang sering dibilang sama Mas Sandi ya. Iya, gaspol. Ini ngomongin masalah Sandiaga Salahuddin Uno nih, dan juga kenapa P3 merapat ke PDIP. Kira-kira ini apakah salah satu bentuk strategi juga untuk meraup suara P3 yang selama ini hilang lah ya, dipinjam ke tempat partai lain? Iya, alhamdulillah dengan Bang Sandi gabung ke P3, khususnya di DKI Jakarta ya. Di DKI Jakarta kita merasakan betul dampaknya gitu kan. Pemilih-pemilih fanatik Bang Sandi,
ataupun pengagum Bang Sandi itu akhirnya juga membawa dampak buat kita P3 DKI, dan kita sudah melakukan survei internal juga. Alhamdulillah kita sudah bisa mencapai 7% di DKI ini. Kalau ya, di konversi itu bisa sampai 8 kursi. Ini kan bentuk bagaimana dampak itu ada, dan tadi pemilih-pemilih pemula juga menjadi titik perjuangan kita untuk kembali membesarkan P3. Kalau untuk di pusat sih samalah dengan di DKI ini, bagaimana suara-suara yang kemarin ini hilang juga kita himpun kembali, ditambah dengan merekrut suara-suara tadi, generasi muda tadi itu. Pertanyaan selanjutnya, kenapa merapat ke PDIP koalisi? Nah, ini menarik nih, Bang. Oh ya. Sebenarnya kan kalau dari platform juga agak berbeda ya, Bang berbeda. Ya. Nah, itu strateginya kenapa berkoalisi sama PDIP? Kita pengen menang. Kalau pengen menang ya koalisinya dengan yang menang gitu. Gambaran kita yang bakal menang ini ya kita berkoalisi dengan PDIP. Dan ini kan juga saya pernah mendengar dari almarhum Kiai Haji Maimun Zubair bahwa Indonesia ini harus disokong oleh dua kekuatan nasionalis dan kekuatan agamis atau religi. Religiositas. Nah, agamis ini kan kami P3 yang ada di sana, dan nasionalis PDIP yang kita tahu. Nah, dua kekuatan inilah yang coba disatukan, dan mudah-mudahan ini bisa terwujud karena perjalanan bangsa ini pun sudah membuktikan bahwa kaum nasionalis dengan kaum agamis inilah yang bisa menjaga negara ini, menyatukan persatuan bangsa. Oke. Bang Ipul tadi sudah menekankan bahwasanya untuk menjaga persatuan harus ada unsur nasionalis dan religius di situ, Bang. Ini kayaknya udah tepat kalau PDIP digabungkan dengan P3. Tapi ini kayaknya jangan-jangan langkah kegeeran dari P3 nih. Ini Bang Sandiaga Uno masih tetap nih ingin ngebet jadi wakilnya Ganjar atau gimana nih, Bang? Itu amanat Mukernas kita kemarin terakhir yang di Hotel Sultan, memang P3 mengusung nama Pak Sandiaga Salahuddin Uno sebagai bakal calon wakil presiden dari P3. Dan kita Pak Ketum sudah menyodorkan ke PDIP untuk mengusung nama Bang Sandi. Nah, tentu butuh pembicaraan, butuh diskusi, butuh ngitung-ngitung gitu kan, kira-kira kalkulasi politiknya seperti apa. Dan kalau kami dari P3 di P3 ini yakin dengan munculnya Bang Sandi ini akan menambah elektoral buat Pak Ganjar, karena Bang Sandi tadi pertama dari partai agamis P3 gitu kan, yang kedua Bang Sandi ini merupakan representatif dari pemilih-pemilih pemula. Bagaimana Bang Sandi bisa menjadi ikon bagi anak-anak muda hari ini, anak muda yang sukses, anak muda yang mempunyai karir baik politik maupun ekonomi yang begitu moncer gitu kan. Nah, ini kan gambaran-gambaran semangat buat anak-anak muda. Terus yang kedua berikutnya, sumber elektoral Bang Sandi ini bisa diambil juga dari kaum mama. Ya, mama ya. Kalau kita tahu ingat 2017 kemarin militansi mama nih cukup ya. Mama dan diulang 2019 kemarin, bagaimana the power of emak-emak itu kan menjadi backbone daripada perolehan suara Bang Sandi kemarin gitu loh. Nah, ini mungkin bisa menambah sumber elektoral dari Pak Ganjar itu sendiri. Belum ditambah lagi figur Bang Sandi yang begitu agamis. Begitu agamis ini juga menjadi daya tarik bagi masyarakat, khususnya masyarakat yang tinggal di perkotaan, yang melihat sosok yang seperti itu. Berbagai kelebihan Bang Sandiaga Uno kalau disandingkan dengan calon PDIP Ganjar Pranowo. Itu kan keinginan dari P3. Permasalahannya kan Ibu Megawati ini ketua umum PDIP kan selalu bilang, bukan selalu bilang, tapi kita ini mengamati beliau inginnya tuh wakilnya yang tidak ingin mencalonkan lagi di 2029
9 gitu. Kemudian ya jangan sampai memelihara anak macan lah gitu. Ini kira-kira gimana nih Bang, masih kalau misalkan PDIP nggak memilih Sandiaga Uno masih tetap jalan terus koalisinya tuh bagaimana? Kalau koalisi tetap lah. Kalau koalisi tetap karena itu sudah keputusan Mukernas kemarin, tetap dengan koalisi yang ada gitu kan. Tapi kalau untuk rumor tadi ya namanya rumor kan, semuanya kan jadi bumbu lah gitu kan. Kalau nggak ada rumor nggak asik gitu kan. Tapi ya kita 2024 aja belum melalui, sudah berpikir 2029, saya pikir itu terlalu jauh lah. Kita lalui dulu 2024, nanti 2024 berjalan baru kita bicara gitu, yang kemudian gitu loh. Gitu Bang. Oke, jadi artinya nggak ada sakit hati ya seperti yang sebelah gitu ya, nggak akan mungkin hengkang kalau nggak dikasih jabatan wamen cawapres. Enggak lah, kita itu kan berpolitik dengan penuh kesadaran dan penuh dengan kewajiban tanggung jawab gitu. Jadi tidak hanya melulu mengejar posisi gitu loh. Jadi orang akan melihat gitu kan seperti itu. Walaupun juga nggak salah juga itu, nggak salah, itu bagian dari sebuah pilihan politik gitu loh. Tapi buat P3 kita sudah berketetapan, kita melakukan koalisi dengan PDIP. PDIP sudah menyatakan dan kami sudah juga mendukung bahwa calon presidennya Pak Ganjar Pranowo. Nah tinggal diskusi menjelang ya tinggal seminggu lagi. Ya, kurang dari seminggu ya. Beberapa hari ini nih kayaknya menarik untuk diperhatikan nih sahabat perkembangan perpolitikan tanah air gitu. Tapi ngomong-ngomong nih Bang Ipul mau nyalek lagi kan nih? Kalau saya tidak nyalek, saya sudah putuskan, saya tidak nyalek, saya hanya ingin fokus membantu Pak Menteri menyelesaikan masa jabatannya yang hampir kurang lebih setahun lebih dikit ini gitu kan. Kita akan fokus dan kita ingin meninggalkan sebuah legacy yang terbaik buat Kementerian Agama. Dan kalau haji yang tadi kita omongkan di awal itu sebenarnya makin kemari itu semakin bagus. Tingkat kepuasan masyarakat terhadap pelayanan haji itu semakin baik gitu. 2022 kemarin kita mendapat kategori sangat memuaskan untuk pelayanan haji. Dan untuk 2023 ini kita masih menunggu surveinya BPS dan tentu juga BPK terkait dengan keuangan, dan kita berharap dengan predikat yang sama. Bukan harapan Bang Ipul saja, ini tentu harapan seluruh masyarakat Indonesia agar pelayanan haji semakin baik dan tentunya P3 mampu berkiprah di parlemen lah nanti ya, bisa lolos gitu ya. Bang Ipul, terima kasih banyak, kita sudah sampai ujung acara. Tapi sebelum kita tutup nih ada sekedar gimmick nih Bang. Ini saya akan menyebutkan beberapa tokoh, tolong gambarkan dengan 1 atau maksimal 2 kata. Baik ya. Siap ya. Gambarkan sekitar 1 atau maksimal 2 kata Pak Sandiaga Uno. Muda, energik. Pak Jokowi. Santun, terbuka. Ini bukan tokoh. Kementerian Agama. Kementerian Agama, moderasi beragama dan toleransi. Terakhir, pelayanan haji. Ini kata ya, sorry. Kata 2 aja maksimal. Terpenuhi kuota dan dapat kuota tambahan. Banyak tapi nggak apa-apa, kita kasih izin lah. Bang Ipul, sebelum kita tutup, kira-kira terakhir imbauan untuk masyarakat dan kader P3 di daerah seperti apa? Ya, untuk kader-kader P3 tentunya terus berjuang, terus menyemangati diri, terus melakukan kerja-kerja politik untuk mendapat pundi-pundi elektoral, karena di P3 ini kita tidak hanya berpolitik tapi kita niatkan sebagai ibadah, karena P3 ini adalah partai yang didirikan oleh para kiai-kiai, para ulama-ulama, yang lambangnya saja lambang Ka'bah, tentu ada kesucian di dalamnya, dan mudah-mudahan kami semua yang berada di P3 ini mampu menjaga dan merawat P3 ini sesuai dengan semangat pendiriannya. Itu yang kita harapkan semua. Bang Ipul, terima kasih banyak sudah menemani sahabat Ipul. Mudah-mudahan salam untuk seluruh kader dan tentunya
karyawan di Kementerian Agama. Amin. Terima kasih ya Robbal Alamin. Mudah-mudahan sukses semuanya. Terima kasih. Demikian sahabat Ipol, bincang kita kali ini semoga bermanfaat dan menambah wawasan. Jangan lupa untuk subscribe, like, share, dan komen YouTube si Ipol. Akhirnya saya Timur Arif dan Pak Wamenak RI pamit undur diri. Salam sehat selalu dan wassalam.